I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Cirebon. Saya Rahmaidah Mauliani, nomor absen 25. Saya Indah Hardika, nomor absen 35. Kita akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Cirebon, peninggalan, keruntuhan, dan kejayaannya. Yang pertama ada sejarah Kerajaan Cirebon. Berdirinya Kerajaan Cirebon, pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walangsungsang atau dikenal dengan nama lain Pangeran Cakrabuana, yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dahulu, Cirebon diketahui hanya sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gede Tapa. Karena didukung dengan lokasinya yang strategis, wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Hal ini diceritakan pada Babak Tanah Sunda dan cerita Purwakarta Caruban Nagari. Sepeninggal Ki Gede Tapa, cucunya yang bernama Walangsungsang kemudian mendirikan istana Pakuwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Silsilah Kerajaan Cirebon. Siapa saja sih Kerajaan Cirebon? Yang pertama adalah Pangeran Cakrabuana pada tahun 1479 Masehi. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Masehi sampai 1568 Masehi. Yang ketiga Fatahillah menjabat selama 1568 Masehi sampai 1570 Masehi. Yang keempat adalah Panembahan Ratu, menjabat selama 1570 Masehi sampai 1649 Masehi. Selanjutnya yaitu Panembahan Ratu II pada tahun 1649 Masehi sampai 1677 Masehi. Selanjutnya yaitu peninggalan Kerajaan Cirebon. Peninggalan Kerajaan Cirebon untuk Kerajaan Cirebon meninggalkan jejak sejarah berupa keraton, masjid, dan makam. Berikut adalah daftar peninggalan Cirebon. Yang pertama, Keraton Kasepuhan. Yang kedua, Keraton Kanoman. Yang ketiga, Keraton Kacirebonan. Yang keempat, Masjid Agung Cirebon. Dan yang terakhir, makam Sunan Gunung Jati. Dan selanjutnya, puncak kejayaan Kerajaan Cirebon. Puncak kejayaan Kerajaan Cirebon yaitu pada tahun 1479 Masehi sampai 1568 Masehi. Kerajaan Cirebon dipimpin oleh raja terkenal yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kepopuleran nama Sunan Gunung Jati sebab diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Beliau juga menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati membawa Cirebon ke puncak kejayaan dan berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Sunan Gunung Jati memperluas wilayah Cirebon hingga ke Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Dan di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati fokus pada perdagangan antar bangsa seperti Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Dan selanjutnya ada kemunduran Kerajaan Cirebon. Kemunduran Kerajaan Cirebon atau keruntuhannya pada 1666 merupakan tahun dimulainya keruntuhan Kerajaan Cirebon. Pada tahun ini, pemerintahan Cirebon dipimpin oleh Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Keruntuhan Cirebon disebabkan oleh fitnah yang dilayangkan oleh Sultan Amangkurat I, mertua Panembahan Ratu II yang juga menjabat sebagai Raja Mataram. Sultan Amangkurat I memfitnah Panembahan Ratu II dan mengasingkan di Surakarta. Hingga pada masa pengasingan, Panembahan Ratu II meninggal dunia dan Cirebon mengalami kekosongan pemerintahan. Kemudian, Mataram mengambil alih Cirebon. Mengetahui hal tersebut, Sultan Agung Tirtayasa, Raja Banten marah dan turun tangan melawan Mataram. Kemudian ia pun turut diasingkan. Setelah itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3 bagian. Terpecahnya Cirebon ini sebagai tanda runtuhnya Cirebon dan kondisi ini didukung dengan politik adu domba VOC.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts,